Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kami untuk menyajikan firman Allah di hadapan jutaan orang. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi Anda untuk mengetahui apa yang Alkitab katakan dan mengetahui topik-topik kitab Yehezkiel, salah satu kitab nubuat terpenting yang ada dalam Perjanjian Lama. Dalam studi kita tentang kitab Yehezkiel, kita telah sampai di pasal 33 dan 34. Setelah kami membahas dalam episode sebelumnya tentang Mesir dan juga kesombongan dari Mesir, hari ini kami akan berbicara tentang Yehezkiel sebagai seorang penjaga untuk kaum Israel dan tentang para gembala yang palsu dan para gembala yang sejati. Yang manakah gembala yang palsu dan yang mana yang sejati? Ini adalah topik episode hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Saudara Yosef, kita sudah sampai di pasal 33 dan 34. Mohon berikan kami judul untuk pasal 33. Nah, kita lihat di kedua pasal itu, tanggung jawab dan hak istimewa. Ya, Nah, salah satu pasal paling serius dalam Alkitab yang berbicara mengenai tanggung jawab hamba Tuhan adalah Yehezkiel 33. ya, Dan salah satu pasal terbesar yang berbicara tentang hak istimewa umat Allah adalah Yehezkiel pasal 34. ya. Jadi ada tanggung jawab serius pada hamba Tuhan. Dan hak istimewa yang besar bagi kawanan domba umat Allah. Dan yang kita lihat di pasal 33 dan 34. Oke, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 43. Firman Tuhan datang kepadaku, hai anak manusia. Berbicaralah kepada umatmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala tetapi tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Namun jika penjaga melihat pedang datang dan tidak meniup sangkakala untuk memperingatkan orang-orang itu, dan pedang datang serta mengambil nyawa seseorang, nyawa orang itu akan diambil karena dosanya. Namun aku menuntut pertanggungjawaban atas darahnya. Sebelum dia berbicara tentang penjaga, dia berkata, berbicaralah kepada umatmu sebangsa. Saya ingin membahas kata-kata ini, Saudara Yosef. Dia berkata, berbicaralah kepada umatmu sebangsa. Mengapa Tuhan tidak berkata, umatku, tetapi umatmu? Ada dua alasan. Alasan pertama yang merupakan alasan resmi adalah bahwa periode Lo-Ami telah dimulai, memakai bahasa kitab Hosea. Kata Lo-Ami artinya bukan bangsaku. Dengan begitu ketika Tuhan berbicara tentang mereka, ia tidak dapat berkata, umatku karena sekarang mereka bukan bangsaku, atau Lo-Ami seperti disebut dalam Hosea pasal yang pertama. Ini adalah fase penolakan. Ya, fase penolakan. Yang kedua adalah bahwa setiap kali kondisi umat itu merosot, Tuhan akan malu terhadap mereka, bisa dikatakan seperti itu. Kita ingat ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk pertama kali,
dan menerima Taurat, sementara sedihnya umat itu menari-nari di kaki gunung itu mengelilingi anak lembu emas. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa, bangsamu yang kau pimpin, keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ia tidak berkata umatku, yang kupimpin keluar dari tanah Mesir. Karena sedihnya mereka menyembah anak lembu dengan berkata, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dan karena Allah tidak bisa dipersamakan dengan seekor Benar. anak lembu. Ia berkata pada Musa, bangsamu, itu bukan lagi umatku, itu tidak bisa menjadi umatku. Atau jika saya mengatakannya dengan memakai bahasa dari surat Ibrani, ketika ia berkata tentang beberapa orang yang saleh, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa ada orang lain yang Allah malu disebut Allah mereka, yang sayangnya adalah bangsa Israel sebelum pembuangan ke Babel. Seolah-olah Tuhan berkata, akulah Allah Abraham dan Allah Ishak. Tapi orang-orang ini sedang berada dalam tahap penolakan, jadi bukan umatku tetapi umatmu. Benar. Setelah dia mengatakan hal ini, dia mulai berbicara tentang peran penjaga, Saudara Yosef. Apa peran penjaga dalam ayat-ayat yang telah kita baca? Siapa penjaganya? Penjaga memiliki peran penting di zaman kuno sebelum penemuan radar untuk memperingatkan setiap serangan yang akan datang. Semua kota dikelilingi oleh tembok sehingga mereka tidak akan dibiarkan tanpa kontrol. Ada menara di setiap sisi kota. Dan di menara ini mereka biasa menempatkan para sersan atau penjaga. Telah kutempatkan pengintai sepanjang hari sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Kini kita melihat sesuatu yang mirip dengan ini di penjara atau di tempat-tempat serupa. Karena penjara dikelilingi tembok dan ada menara dan para penjaga mengontak satu sama lain untuk memastikan bahwa semua waspada. Penjaga seharusnya memiliki penglihatan yang tajam, pendengaran yang peka, dan memiliki suara yang keras sehingga ketika dia memanggilnya akan membangunkan mereka yang tidur. Iya. Karena di malam hari orang-orang tertidur, jadi dia harus bisa melihat dari jauh. Tentu saja seorang yang buta tidak mungkin bisa menjadi seorang penjaga. Ia juga harus memiliki pendengaran yang peka untuk dapat mendengar bahkan suara terendah dari pasukan manapun yang datang sedini mungkin. Hal ketiga selain penglihatan yang tajam dan pendengaran yang peka adalah suaranya harus keras. Untuk memanggil dengan keras, untuk membangunkan siapapun yang sedang tidur. Di sini dia berkata bahwa jika orang telah memilih seseorang untuk menjadi penjaga, maka tanggung jawab penjaga ini adalah berseru ketika dia melihat bahaya. Iya. Jika orang mengindahkan peringatan itu, maka keduanya diselamatkan. Orang-orang diselamatkan dan penjaga selesai dengan tanggung jawabnya. Benar. Jika orang tidak mengindahkan peringatan itu, maka penjaga telah menyelamatkan dirinya dari tanggung jawab. Dan orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan itu akan mati karena dosa mereka. Jika yang sebaliknya terjadi, jika penjaga tidak memperingatkan orang-orang, mereka akan mati karena dosa mereka, tapi penjaga akan bertanggung jawab atas darah mereka. Tuhan tidak berkata kepada Yeskiel bahwa orang-orang telah memilihnya sebagai penjaga karena mereka tidak memilihnya. Namun ayat 7 berkata, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Jadi bukan Israel yang memilihnya sebagai penjaga. Tuhan yang memilih dia. Tuhan yang memilih dia dan ini Benar. membuat tanggung jawabnya lebih serius. Karena Tuhanlah yang menetapkannya dan bukan manusia. Benar. Melanjutkan percakapan yang dimulai dari ayat 10, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Mohon komentari panggilan ini, Saudara Yosef. Jika kita merujuk kembali ke ayat 10 yang telah Anda baca, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, menentang kita. Dan kita terbuang karena mereka, karena orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Itu pertanyaan yang bagus yang saya harap akan ditanyakan oleh semua orang dan jawabannya adalah dengan pertobatan. Tuhan telah memberikan kepada orang-orang. Bukan Yahudi, pertobatan untuk kehidupan. Ketika anak yang hilang kembali dari negeri yang jauh, ayahnya berkata, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi dengan pertobatan, orang berdosa dapat menerima kehidupan. Lalu ada kata-kata yang luar biasa yang harus kita tekankan sebagai suara Injil yang indah dan kasih karunia yang menakjubkan. Dia berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah.
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Ini adalah sebuah wahyu untuk pikiran. Allah berkata, aku tidak bersuka dalam kematian orang Benar. jahat. Sebaliknya, aku ingin mereka berbalik dan hidup. Lalu kita melihat panggilan kepada hati nurani. Berputar, berpalinglah dari jalan-jalanmu yang jahat. Pertanyaan, berpalinglah dari jalan-jalan yang jahat. Berarti bertobat. Pertobatan sangat penting. Dan kemudian datang di akhir sebuah pertanyaan untuk hati. Mengapa Kamu kamu akan mau mati. mati, hai orang-orang Israel? Kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak kembali. Benar. Baik. Ayat 12, dan engkau anak manusia katakanlah kepada umatmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Kita perlu membahas ayat ini juga untuk memperjelasnya buat pemirsa. Ya, dia tidak bicara di sini tentang kebenaran yang ditawarkan dari Allah melalui kasih karunia kepada orang berdosa yang bertobat, karena kebenaran ini belum muncul. Dalam Roma pasal 3 ayat 21 kita membaca, Tetapi sekarang kebenaran Allah telah benar dinyatakan. sekali, tapi sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan. Sekarang kapan? Ketika Kristus datang dan mati di kayu salib. Sebelum itu ada kebenaran hukum Taurat. Di sini dia bicara tentang kebenaran hukum yang memberikan kehidupan di bumi atau kematian di bumi. Jadi dia berkata, dan engkau anak manusia katakanlah kepada teman-teman sebangsamu, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Artinya tidak ada gunanya seorang hidup benar pada awalnya dan kemudian dia menjadi tidak taat pada akhirnya. Karena dia tidak akan dapat manfaat dari kebenaran yang terdahulu. Pahala seseorang atas Itu kebenaran tidak akan membantu menghapus, dia ketika dia bahkan berdosa. satu dosa pun. Benar. Dan sebaliknya, kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Jadi dia berbicara di sini tentang kebenaran yang ada di bumi. Sebagai hasil dari perbuatan-perbuatan berdasarkan Taurat mereka sebagai umat duniawi untuk mempraktekkan. Karena kasih karunia Allah belum disingkapkan, kita bersyukur kepada Allah karena kita berada di zaman kasih karunia yang terang sekarang, di mana Tuhan hanya oleh kasih karunia menawarkan kebenarannya kepada semua orang dan semua orang yang percaya. Itulah sebabnya ayat 13 berkata, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap Benar. seluruhnya. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pertobatan sejati adalah hal penting yang dibutuhkan umat Allah kuno sebagai individu-individu. Karena kebenaran masa lalu tidak bisa lagi melindungi mereka dari penghakiman jika salah satu dari mereka melakukan keberdosaan. Orang benar yang berbuat dosa tidak akan diizinkan untuk hidup meskipun mereka sebelumnya benar. Dan jika seorang yang jahat bertobat, kejahatan itu sebelumnya tidak akan mendatangkan penghukuman kepadanya. Jika orang jahat mengakui kejahatannya dan meninggalkan dosanya, dia akan menemukan belas kasihan, pengampunan, dan maaf. Janji kasih karunia ini jelas, didasarkan pada karya Kristus di kayu salib, yang melaluinya Allah menyatakan kebenarannya dalam pengampunan dosa-dosa sebelumnya, yaitu dosa-dosa orang-orang percaya di perjanjian lama, yang kembali kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dalam ayat 24, ia berkata, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel berkata begini, Abraham adalah seorang diri tak kala ia mendapatkan tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Apa yang dimaksudkan dengan tanah itu diberikan kepada Abraham dan bahwa itu adalah Silakan, milik Saudara kita? Yosef. Ini menahan kita pada kata-kata Yohanes Pembaptis, dan jangan berpikir kamu dapat berkata pada dirimu sendiri, Bapa kami ialah Abraham. Saya di sini mereka berasumsi bahwa karena Allah memberikan Abraham tanah sementara dia hanya satu orang, maka mereka jauh lebih pantas lagi mendapatkan tanah itu karena mereka banyak. Apakah ini masalah jumlah? Logika yang aneh. Dia satu orang tapi dia adalah orang percaya setia. Kamu banyak tapi kamu jahat. Bejat, pembunuh, dan haus darah. Apa perbandingan di antara keduanya? Saya pikir ini akan lebih jelas ketika kita baca Yohanes pasal 8. Ya. Di mana Tuhan berfirman kepada orang Yahudi, aku tahu bahwa kamu adalah anak-anak Abraham. Ya. Dalam arti menjadi keturunannya menurut daging.
Tetapi kamu bukan anak-anak Abraham, karena jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi mereka adalah keturunannya melalui reproduksi fisik, tetapi bukan anak-anak Abraham dalam arti mengikuti iman ayah mereka Abraham. Jadi mereka adalah anak-anak Abraham secara formal, tetapi mereka tidak memiliki iman Abraham. Benar. Baik. Saudara Yosef, dimulai dari ayat 30 kita melihat reaksi mereka terhadap perkataan ini. Ya. Dan engkau anak manusia, umatmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu-pintu rumah dan berkata satu sama lain masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu. Sebagai umatku mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Apa yang Anda lihat dalam cara mereka menanggapi firman Tuhan melalui Yehezkiel? Saya melihat dalamnya gambar yang sama yang diulang ratusan tahun kemudian dalam Herodes. Orang Edom yang menikahi istri saudaranya sementara istrinya sendiri dan saudara laki-lakinya masih hidup. Jadi dia tidak diragukan lagi adalah seorang berzina. Yohanes telah berkata kepadanya, tidaklah engkau mengambil istri saudaramu. Dia menyukai Yohanes, jadi dia membawanya ke istana berkali-kali dan mendengarnya dengan senang hati. Dia menyukai khotbahnya dan sepertinya Yohanes biasa bersuara keras ketika dia berkhotbah dan ada orang yang menyukai gaya khotbah yang mempengaruhi orang secara emosional. Di sini ada juga beberapa orang yang menyukai Yehezkiel. Mereka biasa mendengarkan khotbahnya dengan senang hati dan hanya mengaguminya, tetapi tidak menerapkan apa yang dia katakan. Dan Tuhan menggambarkan situasi ini dengan kata-kata yang kuat. Pidato yang paling indah, topik yang paling indah, dan suara yang paling indah. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih. Dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi, topiknya indah yaitu kerinduan dan kasih. Dan seseorang yang suaranya bagus dan juga permainan musik yang indah. Siapapun yang mendengar sesuatu seperti itu pasti akan berkata, wow. Dan kemudian apa? Ya. Allah tidak ingin Anda berkata, wow, Allah ingin Anda bertobat. Benar. Inilah yang tidak dilakukan oleh Herodes ataupun orang-orang di sini. Saudara Yosef, tidakkah Anda melihat bahwa gambar ini diulang sampai sekarang di antara mereka yang mendengar firman Tuhan di gereja-gereja dan di tempat ibadah yang penuh dengan orang-orang yang hanya mengagumi kata-kata dari pendeta tertentu, tetapi begitu mereka pergi, mereka melupakan segalanya dan tidak menanggapi firman Tuhan. Tentu saja sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maksud Tuhan bukanlah untuk memberitahu kita apa yang telah terjadi 2.500 tahun yang lalu, melainkan untuk peringatan kita. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku Benar. firman dan bukan hanya pendengar Benar. saja. Benar. Anda mengatakan bahwa topik pasal 33 adalah tanggung jawab hamba Tuhan, tetapi pasal 34 adalah hak-hak istimewa dari umat Tuhan. Apa hak-hak istimewa umat Tuhan? Pasal ini dimulai dengan pembicaraan tentang gembala-gembala jahat. Tetapi syukur kepada Allah, pasal ini tidak berakhir dengan pembicaraan tentang para gembala yang jahat, tetapi dengan dia mengatakan tentang dirinya bahwa dia adalah gembala yang baik. Oke. Dan tentang siapa dikatakan gembala agung kawanan domba. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, karena hasilnya adalah takkan kekurangan aku. Apa dosa-dosa para gembala palsu tersebut dan apa yang mereka lakukan? Lihatlah ayat 2. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Apa yang telah Anda lakukan dan apa yang belum Anda lakukan? Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Tentu saja ketika kita melihat nanti apa yang Kristus lakukan, kita akan menemukan Kristus melakukan kebalikannya. Dalam ayat 11-17 kita akan melihat bahwa apa yang Kristus lakukan justru sebaliknya. Dialah yang mencari orang yang tersesat dan menyembuhkan mereka yang hancur. Segala kemuliaan bagi Dia. Berbahagialah semua orang yang menikmati perawatannya.
Tuhan dikatakan sebagai Sang Gembala. Tentu saja kita tahu bahwa Mazmur 23 adalah Mazmur Gembala. Ya. Tetapi Mazmur 22 berbicara tentang Sang Gembala yang menyerahkan dirinya untuk domba-dombanya. Mohon komentari tentang gembala yang telah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, untuk menjadi gembala yang berjalan bersama kita melalui semua jalan kehidupan. Nah, mengenai gembala yang menyerahkan dirinya untuk domba-domba, kita melihat dia dalam Injil Yohanes pasal 10. Apa telah Kristus katakan dalam Yohanes pasal 10? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi Tuhan, kami sudah mati. Bagaimana kami dapat menerima kehidupan? Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di manakah ini terjadi? Di Golgota dalam Mazmur 22 yang Anda rujuk. Ya, Kristus membuka mulutnya dalam Mazmur 22 dengan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu ia membuatnya menjadi mungkin bagi domba-domba untuk membuka mulutnya dalam Mazmur 23 dengan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Selama berabad-abad ada para pemimpin untuk bangsa-bangsa, baik pemimpin agama atau politik yang memangsa rakyatnya. Benar. Tetapi bumi tidak melihat siapapun pribadi seperti Kristus. Karena gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi siapapun yang takut akan pemimpin agama atau pemimpin politik manapun, biarlah dia menjatuhkan dirinya kepada Tuhan yang mampu melindunginya. Saya telah membaca 2 kali kitab ini bahwa seorang raja yang menjadi singa muda dan belajar untuk menangkap mangsa Benar. dan dia melahap manusia. Dan begitu pula penggantinya melahap orang-orang. Tetapi siapakah orang yang menyerahkan nyawanya Benar. untuk orang-orang? Benar. Hanya satu. Semua adalah pemburu yang membinasakan untuk dapat hidup. Tetapi hanya ada satu gembala yang memberikan dirinya untuk domba-domba. Dia mati agar kita hidup. Kemuliaan bagi dia. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 23 dan 24 berkata, Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku, dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Kata-kata ini diucapkan ratusan tahun setelah Daud. Akankah Daud kembali lagi atau apakah maksudnya? Pertanyaan yang penting, ada gembala-gembala palsu yang gagal melakukan tugas mereka terhadap kawanan domba-domba. Dan ada janji bahwa Gembala Agung yang setia akan mengumpulkan umat ini dan ada rujukan kepada Daud. Apa arti rujukan kepada Daud? Apakah Daud akan kembali? Siapapun yang berpikir bahwa Daud akan kembali lagi, itu salah. Karena kita tidak menemukan ini dalam Alkitab. Dan siapa yang berpikir bahwa Daud di sini berarti Tuhan Yesus Kristus secara pribadi juga salah. Yang benar adalah bahwa seorang akan berasal dari keturunan Daud dan akan memerintah bangsa ini di masa depan. Dan dia bukan Kristus karena dia akan persembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Mustahil bagi Kristus untuk membutuhkan korban penghapus dosa. Dia bukan Daud sendiri tetapi salah satu keturunan Daud yang akan memiliki hati gembala, hati yang penuh kasih. Ada banyak berkat dalam ayat-ayat ini. Contohnya kita baca dalam ayat 26, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan yang membawa berkat. Lalu ia berkata dalam ayat 29, Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Itulah Mesias. Jadi ada banyak berkat yang akan dinikmati orang-orang ketika Kristus memerintah atas mereka. Ia menutup pasal ini dengan berkata, Kamu adalah domba-dombaku, domba-domba, gembalaanku dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara Yosef, dia yang memulai pasal 33 dengan berkata, kepada Yehezkiel, berbicaralah kepada umat sebangsamu dan katakanlah kepada mereka, menutup pasal 34 dengan berkata, dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka. Dan mereka Benar. kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan yang berdaulat. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Kamu adalah manusia dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dia terus mengaitkan dengan dirinya dan berkata, umatku domba gembalaanku. Apa yang kita lihat dalam pemulihan ini? Ini adalah berkat yang utama. Benar. Tujuan dari nubuat itu bukanlah penghakiman itu sendiri. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah pemulihan akhir dan berkat tertinggi. Ketika dia berkata, engkau anak manusia, dia tidak memaksudkan domba secara harafiah dan bahwa tujuan Tuhan yang berkata anak-anak manusia menjadi kesenanganku harus digenapi. Juga engkau anak manusia berarti kamu lemah dan sengsara. Tetapi aku adalah anak Daud dan tuannya Daud, aku Yehova.
yang akan memberimu berkat dan kebaikan pada akhirnya, dan bukan kamu yang telah membawa kebaikan bagi dirimu sendiri. Jadi janji ini tidak hanya mengenai kepulangan suku-suku yang tertawan, tetapi mengenai kepulangan seluruh bangsa di masa yang mendatang di bawah pemerintahan Kristus, gembala dalam kerajaannya. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semua, kita sudah belajar apa yang tertulis dalam pasal 33 tentang penjaga. Apa peran penjaga menurut pasal 33? Kota-kota saat itu dikelilingi oleh tembok yang dilengkapi dengan menara di mana para penjaga ditempatkan. Penjaga harus memiliki ciri-ciri penglihatan yang tajam, pendengaran yang peka, dan suara keras untuk bisa memperingatkan orang-orang dari bahaya yang akan datang. Oke, dan jika dia memperingatkan orang-orang dan mereka tidak mengindahkan peringatan itu, maka orang-orang akan mati karena dosanya dan darah mereka akan tertanggungnya sendiri. Jika sebaliknya, maka penjaga akan dimintai pertanggungjawaban. Benar. Tuhan berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan. Apa yang kita lihat di sini mengenai hati Allah dan panggilan yang ditawarkan kepada jiwa-jiwa. Kita paham bahwa penghakiman adalah karya ganjil dari Allah dan bukan tujuannya. Ini bukan tujuan utamanya untuk menghukum, namun tujuannya adalah menghukum agar umatnya selamat. Benar. Benar. Oke, terima kasih Saudara Benar. Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkatimu. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita telah mempelajari pasal 33 dan 34 dari kitab Yehezkiel. Di pasal 33 kita berbicara tentang peran dari penjaga yang memperingatkan orang-orang kota dari bahaya yang menimpa kota itu. Barang siapa mengindahkan, ia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Tuhan tidak akan meminta pertanggungjawaban penjaga atas darahnya. Tetapi siapapun yang tidak mendengar, karena penjaga tidak berseru untuk memperingatkan, maka dia akan mati karena dosanya, tetapi juga penjaga akan dimintai pertanggungjawaban atas darahnya. Pelajaran yang harus kita petik adalah bahwa kita harus menyerukan keselamatan kepada semua orang. Kita harus berseru kepada semua manusia yang untuknya Kristus telah mati untuk memperingatkan setiap orang yang tidak berlindung dalam karya Kristus akan bahaya yang akan menimpanya. Kita juga belajar dari pasal yang ke-34 tentang gembala-gembala palsu Israel yang tidak mencari orang yang tersesat dan tidak menyembuhkan mereka yang hancur hati. Tetapi ada janji tentang gembala yang agung yang akan memulihkan dan mengumpulkan semua ini, dan berkat ini akan digenapi dalam kerajaan milenium bersama Kristus. Tapi saya ingin meyakinkan Anda, jika Anda ditolak dan tidak ada yang peduli dengan Anda, jika Anda hancur hati dan tidak ada yang membantu Anda, atau jika Anda merasa kesepian dan tidak ada yang menemani Anda, Kristus dapat menghampiri Anda dan dapat menyembuhkan hati Anda yang hancur dan membuatnya bersukacita. Dia dapat membebaskan Anda dari penawanan dan dapat memberikan kepada Anda kebebasan. Jadi, jika Anda menderita dan tidak ada yang bisa membuatmu bersukacita, bukalah hatimu kepada Kristus yang hatinya hancur di kayu salib, yang melakukannya untuk menanggung dosa-dosamu sehingga Anda dapat bersukacita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.